Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashkuru ilallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita disehatkan fisiknya, disehatkan pula jiwanya untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Sehat dua-dua inilah yang dikatakan, kita sering mengatakannya dengan sebutan sehat wal afiat. Kita dapat semuanya. Karena kalau sehat jasad saja, sehat fisik saja, belum tentu kita sampai ke sini. Banyak orang di luar sana sehat fisiknya, cuman lewat-lewat saja dia depan situ. Kalau sehat fisik belum tentu sampai ke sini. Tapi karena Allah berikan kita kedua-duanya, sehat wal afiat. Nah, afiat itu adalah kesehatan yang mampu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru orang itu disebut sehat wal afiat. Tapi kalau dia cuman sehat saja, tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sehat saja, tidak mendapat afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendapatkan dua-duanya malam hari ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menyampaikan sunnah-sunnah beliau, menegakkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Salah satu sunnah beliau adalah majlis ilmu seperti ini. Beliau mengatakan majlis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Nah, sebagaimana kita hari ini bisa hadir di taman surga yang ada di bumi, semoga pula kita nanti dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di taman surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya sebenarnya sudah beberapa kali ke sini, ke Masjid Al-Basit ini. Tapi pengajian ibu-ibu. Oh iya, astagfirullah. Masjid Babus Salam. Karena kemarin itu saya harusnya khutbah di Al-Basit, tetapi yang menghubungi Pak Yudan. Pak Yudan itu pertama menghubungi atas nama Babus Salam. Saya kasih nama Pak Yudan Babus Salam. Ketika hari Jumat saya ke sini. Santai-santai saya di sini. Ketemu kitab di situ. Tak baca kitab sampai beberapa hampir selesai satu bab. Mana Pak Yudan nih, kok enggak datang-datang. Saya buka lagi WA. Loh, di Al-Basit ternyata khutbahnya. Saya start motor ternyata tidak terkejar lagi. Sampai sana sudah azan. Padahal sudah sering ke sini. Untuk pengajian ibu-ibu. Kalau sama bapak baru maghrib ini, alhamdulillah. Sebenarnya bukan saya yang mengisi, cuman karena ustadz yang bertugas sedang sakit, maka di awal majelis ini di antara kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, maka kita doakan ustadz kita, semoga beliau diberikan kembali kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula jemaah-jemaah yang lain yang tidak hadir, yang mungkin sakit, ada kesibukan, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah luangkan kesibukannya, yang ada hutang Allah lunasi hutangnya, yang ada kesusahan Allah ringankan kesusahannya. Oke. Saya tadi
beberapa waktu sempat membuka kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada banyak. Ada yang mengarang Syarah Sahih Muslim juga namanya Imam Nawawi, tapi kita tidak membaca kitab Syarah Sahih Muslim. Yang kita baca hari ini adalah, yang kita pelajari hari ini adalah kitab Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab Imam Nawawi orang Jawa, orang Banten. Orang Jawa itu Bapak Ibu banyak yang menjadi ulama besar. Ada Imam Nawawi, ada gurunya gurunya salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, yang di Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Banyak ulama-ulama yang hebat lahir dari tanah Jawa ini. Semoga nanti kelak anak-anak kita mengikuti jejak-jejak mereka. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit di kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab namanya Nasaihul Ibad. Nasaih itu jamak dari kata nasihun. Artinya nasihat-nasihat. Ibad itu jamak daripada abdun. Nasihat-nasihat untuk hamba, untuk kita semua. Menariknya, pada bab kedua atau pembukaan kitab ini, beliau langsung membuka kitab dengan hadis Rasulullah SAW, dan hadis inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Kata beliau, faminhu ma rawa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimina wa khaslatani la syai'a minhuma akhbasu asyirku billah wad darru lil muslimina. Ini mau diterjemah pakai metode pondok atau mau terjemah biasa ini? Biasa saja ya. Oke. Maka di antara yang diriwayatkan dalam kitab ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ada dua tabiat, ada dua hal yang tidak ada yang lebih afdal, yang tidak ada yang lebih utama daripada kedua hal ini. Artinya Nabi sedang menyampaikan ada dua sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang. Sifat yang paling mulia, kata Nabi, yang pertama al-imanu billah. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wan naf'u lil muslimina. Apa dia? Bermanfaat bagi muslim yang lain. Wa khaslatani la syai'a minhuma akhbasu asyirku billah wa darru lil muslimina. Kebalikannya, karena tadi ada dua sifat utama yang paling utama, maka kebalikan dari kedua itu otomatis mafhum mukhalafahnya menjadi dua sifat yang terburuk. Nah, kalau sifat yang utama maka lawannya menjadi sifat terburuk. Apa dia? Tentu saja syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dar lil muslimina, mendatangkan mudarat, berbuat mudarat bagi kaum muslimin. Nah, menariknya agama Islam itu agama yang sangat konsen menyandingkan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perilaku baik dengan manusia. Tidak ada agama di dunia ini yang menjandingkan antara iman dengan Tuhan dan perilaku baik dengan makhluk. Hanya Islam saja. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus baik kepada sesama makhluk. Kalau dia hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik kepada makhluk, maka imannya diragukan. Tapi kalau dia hanya baik kepada makhluk dan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya yang diragukan. Itu hebatnya Islam. Banyak ayat menyandingkan antara iman, menggandeng antara iman dan perilaku baik terhadap sesama. Inilah yang dalam istilah kita yang sering kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Tali kepada Allah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada
kepada manusia. Ini semuanya harus sejalan, harus sama-sama baiknya. Oke. Tabiat yang pertama, hal yang pertama yang harus benar-benar kita miliki, yang harus benar-benar baik adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lawannya? Lawannya tentu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Apa itu iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Iman itu 3 cirinya. 3 hal yang harus ada pada seseorang kalau dia mengaku beriman. Pertama, tasdiqun bil qalbi, yakin seyakin-yakinnya dalam hati. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Harus mutlak dia. Tidak boleh ada keraguan. Lalu apa bukti iman kedua? Atas iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, diikrarkan, disebutkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus disebutkan dengan lisan, harus diucapkan, harus dizikirkan. Itu iman. Apakah selesai hanya diucapkan saja, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah? Tidak. Harus ada a'malun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan, diamalkan. Salat, zakat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus 3 dia. Yakin dalam hati, sebut dengan lisan, amalkan dengan perbuatan. Kalau dia masih hanya menyebutkan dengan lisan saja atau hanya yakin dalam hati saja, maka masih separuh-separuh imannya, maka harus dibuktikan. Iman itulah pondasi, iman itulah pedoman kita dalam menjalani hidup. Karena iman yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Gimana ayatnya? Inna lanansuranna rusulana walladzina amanu gimana ya? Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan juga pada hari kiamat. Allah sendiri yang berjanji, Allah akan menolong orang-orang yang beriman, Allah akan menolong rasul dan orang-orang beriman di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini rumus kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesusahan dalam hidup kita yang kita sudah usaha dan upaya semaksimal mungkin dan tidak ketemu jalan keluarnya, boleh jadi bukan usaha kita yang kurang, boleh jadi bukan jerih payah kita yang kurang, boleh jadi karena usaha dan jerih payah yang kita lakukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Allah itu cemburu. Dalam hadis sahih Muslim dikatakan, innallaha yaghar, Allah itu maha cemburu. Kapan Allah itu cemburu? Ketika segala aktivitas kita menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah upaya siang malam pagi petang mencari rezeki, tetapi rezeki itu seolah-olah rasanya tidak cukup saja. Rasanya tidak mau habis saja rezeki itu. Boleh jadi bukan upaya kita yang kurang, boleh jadi karena sibuknya mencari rezeki jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang masih sekolah, teman-teman yang masih mahasiswa, sudah belajar siang malam, ikut bimbel sana sini, kursus sana sini, tapi IPK masih 2,7 saja. Nilai tidak masuk-masuk, belajar tidak masuk-masuk saja. Boleh jadi bukan belajarnya yang kurang keras, boleh jadi bukan bimbelnya kurang banyak, boleh jadi bukan kursusnya yang kurang banyak, tetapi boleh jadi saking banyaknya belajar, saking banyaknya kursus, saking banyaknya bimbel, asarnya di jalan, maghribnya di kecapean, isaknya ketiduran, sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu itu tidak masuk. Kan Allah sendiri yang mengatakan, wattaqullah
yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mendatangkan ilmu kepadamu. Ini rumus juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin anak yang pintar, anak yang cerdas, itu sebenarnya bukan bimbel dulu yang kita masukkan. Bukan hitung-hitungan dulu yang kita masukkan, imannya dulu yang dibenahi. Imannya dulu yang diperbaiki. Kalau imannya sudah mantap, imannya sudah bagus, Allah sendiri yang akan menjadikan dia pintar, yang akan menjadikan dia cerdas. Iman yang diperbaiki. Dalam surah At-Talaq dikatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, dijadikan bagi dia dari setiap kesusahannya itu makhrajan. Apa itu makhrajan? Makhrajan itu jalan keluar. Tapi menariknya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi makhrajan. Apa itu redaksi makhrajan? Menggunakan kata yang berbentuk isim dan isim nakirah, sehingga dia bertanwin di ujungnya. Apa bedanya isim nakirah dan isim makrifah? Kalau isim nakirah itu membentuk keumuman, menunjukkan keumuman. Tapi kalau dia isim makrifah menggunakan alif lam di depannya, dia menunjukkan kekhususan. Contoh, kita punya masjid. Masjid ini punya banyak pintunya. Kita mau masuk ke masjid, dan kita tidak ingin menyebutkan pintu mana yang kita masuk, maka kita menyebutkan pintu yang hendak kita masuk itu dengan sebutan baban, karena tidak jelas kita mau masuk pintu yang mana, sedangkan pintunya banyak. Tetapi kalau sudah jelas kita mau masuk pintu yang mana, pintu depan atau pintu belakang atau pintu samping, maka ditambah alif lam di situ untuk menunjukkan kekhususannya, al-baba. Sama ayat ini Allah menggunakan kata makhrajan, ismun nakirah yadullu 'alal 'am, kata benda yang umum menunjukkan keumuman. Sehingga fahamnya ketika seorang muslim ada satu masalah, ada satu problematika kehidupan, satu masalahnya Allah hadirkan jalan keluar yang banyak. Satu kerumitan hidupnya Allah hadirkan jalan keluar yang banyak. Syaratnya pun satu, syaratnya hanya perbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak aja orang Islam itu. Luar biasa jadi orang Islam itu. Satu masalahnya Allah hadirkan jalan keluar yang banyak. Dan tidak sampai di situ. Allah lanjutkan firman-Nya. Allah tahu manusia itu kalau hanya diiming-imingi surga, diiming-imingi akhirat, dia kurang tertarik dia. Harus ada bentuk konkret di dunia. Allah sampaikan di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah diberikan pintu keluar yang banyak, diberikan pula rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka, dari jalan yang tidak dia duga-duga. Syaratnya apa? Syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah pondasi, iman adalah pedoman dalam kehidupan kita. Apa manfaat iman? Bagi kita dan bagi anak kita, manfaatnya iman adalah iman itu akan menumbuhkan sikap baik dan sikap-sikap terpuji. Kenapa? Karena iman itu akan membuat seseorang itu sadar. Iman itu akan menumbuhkan sikap terpuji. Kenapa? Karena orang yang punya dasar kehidupan yang baik, punya landasan kehidupan yang baik, dia otomatis mengeluarkan sifat-sifat terpuji yang baik. Kita ini hidup di lingkungan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada namanya matan kepribadian Muhammadiyah yang dicanangkan oleh Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1962 di bulan Ramadan di Yogyakarta ketika pelatihan kepemimpinan Muhammadiyah. Ketika itu beliau diundang untuk memberikan pelatihan itu, beliau mencetuskan matan kepribadian Muhammadiyah, kemudian dijadikan pegangan bagi kita semua di muktamar setengah abad di Jakarta, muktamar ke-56. Nah, waktu itu pimpinan kita Kiai Haji Fakih Usman, kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Waktu itu
beliau membuat matan kepribadian Muhammadiyah yang isinya 4. Yang pertama, pengertian Muhammadiyah. Yang kedua, dasar Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, baru sifat Muhammadiyah. Kenapa sifat diletakkan yang terakhir? Karena sifat itu akan lahir setelah ada pedoman dan dasar yang baik. Kalau pedoman dan dasar ini enggak baik, maka sifat ini akan lahir, tapi lahir sifat-sifat buruk. Nah, itu luar biasa. Maka orang Islam ketika sifat dan dasarnya baik, maka akan lahir juga dasar dan pedomannya baik, maka akan lahir juga sifat-sifat yang baik. Oke. Itu yang pertama. Kita harus memiliki iman yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maghrib jam 6 lewat 4:40. Kurang lebih maghrib Isya lewat jam 6 lewat 4:40. Oke. Selesai iman, selesai kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita berikutnya adalah memperbaiki hubungan kita dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Islam itu agama yang rahmah, agama yang rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jangankan kepada manusia, kepada hewan dan tumbuhan pun dia tidak boleh. Syekh Naisiburi itu punya kitab namanya Risalah An-Naisiburi. Beliau wafat pada tahun ke-5 Hijriah, kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Dalam kitab itu beliau menulis sebuah kisah. Ada seorang yang soleh artinya baik cakapnya, baik ucapannya, baik omongannya, puasanya cukup, zakatnya cukup, sedekahnya banyak. Pokoknya sempurna dia ibadahnya. Tapi ketika dia wafat, ketika dia meninggal, hisabnya lama sekali. Wah, lama sekali. Heran dia, kenapa hisabnya bisa begitu lama? Kenapa hisabnya bisa begitu panjang? Sedangkan dia tidak pernah menyakiti seseorang, tidak pernah membunuh seseorang, tidak pernah menyinggung hati seseorang. Dia soleh, dia baik, dia ramah. Setelah dicek, dibuka kitabnya, Iqra kitabah, karena kita akan membaca kitab kita masing-masing nanti. Setelah dibaca kitabnya, ternyata suatu hari dia pernah diundang kenduri lah. Kalau misalnya kondangan, walimah kita hari ini. Diundang walimah oleh saudara muslimnya. Di walimah itu dihadirkan makanan daging-dagingan, dihadirkan daging kambing lah. Ketika dia gigit kunyah daging kambing itu, tersangkut daging kambing itu di giginya. Kan kalau sangkut di gigi itu mengganggu. Enggak fokus dia. Mengganggu, pulang dia jalan kaki. Ini dicongkel-congkelnya pakai lidah. Enggak mau hilang. Sampai ke rumah, lewat di depan rumah saudara muslim, dilihatnya ada pohon kayu di depan rumahnya, diambil sedikit ranting pohon, dipatahkan, digunakan untuk mencongkel bekas daging kambing di giginya. Hilang resah jiwa dan raganya, aman rasanya. Pulang dia tidak berpikir itu salah, dia tidak berpikir itu keliru. Sampai bertahun-tahun, sampai dia wafat, sampai di akhirat baru dia tahu ternyata mengambil ranting pohon tanpa izin seseorang pun bisa membuat hisab itu begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kita hari ini? Begitu banyak kita hari ini menyinggung perasaan seseorang, mengambil hak seseorang. Bagaimana hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kira-kira? Kalau gara-gara satu ranting kecil saja bisa lama hisabnya, bagaimana dengan nasib tukang kebun kita yang kita tahan gajinya berbulan-bulan? Bagaimana nasib office boy kita yang kita tahan gajinya berbulan-bulan? Mereka itu orang-orang lemah yang datang kepada kita minta gaji, minta duit. Kita orang kaya bilang tidak ada duit, gaji mudahan. Mereka itu tidak bisa protes. Mereka orang lemah. Mereka takut dengan kita. Tapi hati-hatilah, kata Nabi, ittaqu zulma, berhati-hatilah dengan kezaliman. Ittaqu zulma, kata Nabi, berhati-hatilah dengan kezaliman. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah yang akan menggelapkan kita semua di hari kiamat. Maka berhati-hati.
Suatu hari Arab Badui melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermain dengan anak dari Ali radhiyallahu anhu, pernikahan beliau dengan putri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bermain dengan cucu-cucunya. Nabi gendong cucunya, Nabi cium cucu-cucunya. Kata Arab Badui, 10 anakku tidak pernah Nabi ku cium sama sekali. Wah, Nabi keras dia bilang. Orang Arab Badui emang agak keras. 10 anakku Nabi tidak pernah ku cium sama sekali. Kata Nabi, irhamu man la yurham la yarham. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. 3 kali Nabi mengulang, barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan diturunkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan diturunkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Nabi mengulang pentingnya kita berkasih sayang antara sesama makhluk. Hadis lain Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, orang yang lain. Nabi menggunakan kata nas, manusia. Tidak Nabi menggunakan khairun nas anfa'uhum lil mu'minin. Nah, Nabi tidak mengatakan bagi orang beriman, tapi Nabi menggunakan kata yang umum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain. Nabi sedang ingin mengatakan kepada kita, sebaik-baik kamu adalah siapa yang memberi manfaat, tidak ada batasannya. Pada siapa saja berikan manfaat. Pada orang beriman berikan manfaat. Pada orang yang tidak beriman berikan manfaat. Pada orang yang berbuat baik kepada kita berikan manfaat. Pada orang yang berbuat buruk kepada kita pun memberikan manfaat. Kadang-kala kita ini pilih-pilih. Ini dulu kemarin tuh kasih saya hutangan nih, berbuat baik kita, senang-senang kita. Tapi yang ini mau nagih hutang ini, mulai kita memilih-milih. Nah, kata Nabi, berbuat baik sama siapa saja. Ingatkah kita kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak ke masjid, berhari-hari beliau pulang pergi ke masjid, apa yang beliau dapatkan? Diludahi. Lewat depan rumahnya diludahi, lewat depan rumahnya diludahi, lewat depan rumahnya diludahi. Marahkah Nabi? Emosikah Nabi? Ketika orang itu sakit, siapa yang paling pertama menjenguk? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini, kira-kira datang kita mau ke masjid diludahi, datang kita ke masjid diludahi, datang kita ke masjid diludahi. Kalau orang itu sakit, mau kita menjenguk? Mau? Saya mau. Tapi sampai situ saya bilang, masih bisa ngeludah lagi kau. Itu kalau kita. Dulu Nabi hendak berdakwah ke Taif. Ketika Nabi hendak sampai ke Taif, apa yang beliau dapatkan? Kalau hari ini ustaz-ustaz itu, masya Allah, disambut luar biasa, disambut karpet merah, disambut gendang rebana dan lain sebagainya. Nabi ketika berdakwah bukan karpet merah, bukan gendang rebana yang beliau dapatkan. Apa yang beliau dapatkan? Lemparan batu yang membuat beliau bersimbah darah yang beliau dapatkan. Marahkah beliau? Emosikah beliau? Padahal waktu itu yang hendak menolong beliau bukan presiden, bukan Pak TNI, bukan Pak Polri. Yang hendak membantu beliau malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya Nabi, kalau kamu mau, gunung itu kulemparkan kepada penduduk Taif. Kira-kira kita kalau orang berbuat jahat dengan kita, datang malaikat mau bantu. Itu tak lempar gunung. Jangan 1 gunung malaikat, 2 gunung dilemparkan. Itu kalau kita, Nabi SAW menunjukkan sifat yang sangat baik. Kenapa kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa yadihim. Orang muslim itu dikatakan muslim dia, dikatakan beriman dia apabila orang lain itu selamat dari keburukan tangan dan keburukan lisannya. Apa tangan lisan saja? Apa tangan dan lisan saja Ustaz? Kaki aman. Kalau tangan dan lisan saja, besok saya tidak mukul pakai tangan, tak tendang saya biar tidak kena hadis. Tidak, maksudnya dari semua anggota tubuh. Mulutnya tidak pernah membicarakan buruk saudaranya, tangannya tidak pernah mengganggu saudaranya dan lain sebagainya, sehingga orang itu aman daripada keburukan dirinya. Sehingga orang ketika tidak melihat dia menjadi rindu, menjadi kangen, menjadi ingin bertemu dan lain sebagainya. Singkat kata,
dua hal ini tali kehidupan kita harus baik. Untuk menenteramkan hati, maka kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperindah, memperenak, mempercantik kehidupan di dunia, maka hubungan dengan manusia kita harus baik. Kalau dua-dua ini kita jaga, kalau dua-dua ini kita pelihara, maka insya Allah hidup itu aman, hidup itu tentram. Oke, pas jam 6. Loh. Itu jamnya jam Thailand sepertinya. Kurang 6 menit. Mau ditambah ini? Oke. Kata Nabi SAW, orang Islam itu adalah orang yang senang membantu. Tidak hanya dia bermanfaat, tapi dia senang membantu. Syekh Nawawi dalam kitab ini bila membawakan hadis, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdhul amal idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Nah, sebaik-baik ibadah seorang hamba, kata beliau, kata Nabi, adalah pertama berbuat baik, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan sebaik-baik amal, kata Nabi, ini sebaik afdhalul a'mal, sebaik-baik amal kata Nabi, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan sedekah, tapi sebaik-baik amal kata Nabi adalah idkhalus surur ala qalbil mu'minin, memasukkan kebahagiaan pada hati orang beriman. Tapi hadis ini jangan dipahami sampai sini saja. Oh, katanya kalau kita sudah membuat hati senang, itu sudah sebaik-baik amal. Ya, enggak usah salat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah haji. Ya enggak, maka kajian ini dipahami utuh. Oke. Memasukkan kebahagiaan pada hati orang beriman. Ini kayaknya mudah, tapi susah membuat hati orang senang itu. Membuat hati orang ketika melihat kita itu gembira saja. Membuat orang ketika kita mendengar saat kita saja datang itu orang sudah senang. Itu idkhalus surur. Orang ketika mendengar nanti sore Firdaus akan datang ke Abu Salam. Itu satu jamaah senang semua. Itu artinya berhasil memasukkan kebahagiaan. Dan itu susah. Kadangkala tako maneh wong iku. Nek ngomong bulet ae. Ada yang seperti itu? Ada. Enggak buyar-buyar, bulet ae. Itu berarti saya itu tidak berhasil memasukkan kebahagiaan. Kayak mudah, tapi nyatanya susah. Ada lagi yang lebih susah, yutradu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan dari diri seseorang. Ini lebih susah ini. Tadi tidak memberikan apa-apa, ini memberikan sesuatu. Ada tetangga kita yang lapar, ada anak yang putus sekolah, kita mau sekolahkan. Ada yang kurang nasinya, kita berikan nasi, menghilangkan lapar. Wa yukshafu anhu kurban, dan menghilangkan kesusahan bagi dirinya. Ini juga susah, lebih susah lagi. Tetangga kita kehilangan mobil, kita hilangkan kesusahannya. Patungan kita beli mobil, misal. Mau? Nah, kalau ada yang ngangguk, catat namanya, nanti kalau kehilangan sesuatu datang ke rumahnya. Dulu ngangguk. Ada yang terakhir, ini lebih susah lagi nih. Au yuqdalahu dainan, atau melunasi hutangnya. Ini melunasi hutang. Susah ini. Dalam hati, dia yang berhutang, saya yang disuruh melunasi. Enak enggak? Maksudnya ini kalau ada memang dia susah sekali, anak yatim ditinggal ayah, ditinggal ibunya misalnya, tidak punya uang, sementara ada hutang dia. Kalau mampu kita memberikan dia hutang, melunasi dia dari hutang, lunasi hutangnya. Atau ada janda yang butuh-butuh kesusahan, dilunasi hutangnya. Kata Nabi, as-sa'i 'alal armalah kal mujahidi fi sabilillah. Barang orang yang menghidupi seorang janda, mengurusi kehidupan seorang janda, itu seperti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat bapak-bapak dengannya. Tapi lihat-lihat juga jandanya, Pak. Janda umur 25 mau menghidupinya. Janda umur 60, tunggu dulu lah, cari yang janda yang lain. Tidak seperti itu maksud Nabi. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, itulah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan berbuat baik kepada manusia. Baik kepada manusia harus sejalan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
baiknya kita kepada manusia tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah, harus kita berbuat baik kepada manusia. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih 3 menit untuk jamaah, mungkin ada yang ingin ke WC dan lain sebagainya. Loh, sudah Isya, enggak jadi 3 menit. Setelah ini kita langsung sholat Isya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa difahami, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.